Halo guys, kembali lagi bersama saya di Ambara 99 Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman sebelum mengikuti pendidikan ataupun sekolah sebagai staff airlines. Sebelum kita mulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Ambara 99 Channel, agar di-subscribe dulu Ambara 99 Channel, agar saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi dan tips-tips menarik lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Ambara 99 Channel, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga konten-konten yang saya berikan bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman beberapa informasi sebelum mengikuti pendidikan atau sekolah sebagai staff airline. Pada video sebelumnya, saya sudah memberitahukan kepada teman-teman beberapa tips sebelum mengikuti sekolah ataupun pendidikan sebagai aviation security. Untuk videonya nanti saya cantumkan di atas. Di sini buat teman-teman yang belum mengetahui seperti apa dunia penerbangan itu sendiri, sebaiknya teman-teman terlebih dahulu mencari informasi tentang dunia penerbangan itu sendiri, khususnya buat teman-teman yang ingin menjadi staff airline. Teman-teman terlebih dahulu sebaiknya mencari informasi di internet, karena di internet itu sudah banyak sekali informasi-informasi mengenai dunia penerbangan, khususnya staff airlines dari maskapai itu sendiri. Jadi di sini teman-teman sebenarnya walaupun lulusan SMA sederajat itu sudah bisa untuk bekerja sebagai staff di maskapai, asalkan di sini teman-teman mempunyai skill yang dibutuhkan dari maskapai itu sendiri, tanpa teman-teman harus mengikuti pendidikan ataupun sekolah staff airlines terlebih dahulu. Tetapi buat teman-teman yang lulusan SMA sederajat itu membutuhkan koneksi yang lebih banyak ataupun informasi yang lebih banyak untuk pembukaan lowongan kerja sebagai staff airlines itu sendiri. Karena sebenarnya untuk pembukaan loker sebagai staff airlines itu sebenarnya sifatnya itu tertutup. Makanya di sini kebanyakan orang atau kebanyakan dari teman-teman itu mengikuti pendidikan ataupun sekolah sebagai staff airlines sebagai jembatan penghubung untuk mendapatkan informasi lebih cepat daripada teman-teman yang belum mengikuti pendidikan ataupun sekolah sebagai staff airlines. Lalu di sini buat teman-teman yang sudah terlanjur mengikuti sekolah staff airlines ini, nanti sebaiknya teman-teman terlebih dahulu mengecek background ataupun kelengkapan dari sekolah atau tempat pendidikan teman-teman tersebut. Apakah sekolah yang teman-teman masuki itu mempunyai koneksi yang bagus ataupun sudah terdaftar secara resmi sebagai sekolah airline atau khususnya sebagai staff di airline. Jadi seperti itu teman-teman harus mengecek terlebih dahulu. Lalu teman-teman di sini harus mencari tahu program-program apa saja yang ada di tempat teman-teman sekolah. Apakah hanya sekedar menerima materi dari kelas saja, atau sekolah tersebut melakukan OJT atau on the job training ke bandara ataupun ke maskapai-maskapai yang ada di Indonesia ataupun ke luar negeri. Jadi teman-teman di sini harus mengecek terlebih dahulu sistem pembelajaran dari sekolah tempat teman-teman mengikuti pendidikan ataupun sekolah sebagai staff airlines. Lalu di sini jika teman-teman mempunyai kesempatan untuk OJT di bandara ataupun di maskapai
Di sini teman-teman harus memanfaatkan peluang semaksimal mungkin pada saat teman-teman melakukan OJT. Di sini teman-teman harus menunjukkan skill ataupun talenta teman-teman terhadap maskapai tempat teman-teman OJT itu sendiri. Karena fungsi dari OJT itu sendiri adalah untuk menampilkan kualitas dari teman-teman itu, supaya nanti kualitas ataupun skill teman-teman itu dilihat dari maskapai itu sendiri. Di sini juga teman-teman harus melakukan atau memperbanyak koneksi terhadap orang-orang ataupun rekan-rekan maupun senior tempat teman-teman OJT itu, supaya nanti teman-teman lebih cepat untuk mendapatkan informasi mengenai lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di sana. Jadi buat teman-teman yang sedang melakukan OJT, teman-teman jangan hanya sekedar melakukan tugas teman-teman, di mana di saat teman-teman itu ditugaskan sebagai staf airline, tetapi di sini juga teman-teman harus dituntut untuk menonjolkan skill dan kualitas dari teman-teman itu sendiri. Di sini juga teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman itu mampu untuk bekerja secara tim. Jadi jika nanti pada saat OJT teman-teman hanya sekadar melakukan tugas teman-teman saja dan setelah itu tidak melakukan apapun yang membuat atasan ataupun manajer dari tempat teman-teman itu OJT tidak tertarik, maka setelah OJT nanti teman-teman akan dirugikan. Jadi seperti itu. Karena pada dasarnya pada saat OJT ini biasanya teman-teman kita yang sudah melakukan OJT di sini sebelum mereka selesai dari OJT-nya, jika mereka terlihat menarik dan memiliki kemampuan, maka secara langsung mereka itu akan direkrut oleh maskapai itu untuk menjadi staf baru. Lalu bagaimana buat teman-teman yang sudah OJT dan kembali lagi ke sekolah atau tempat pendidikannya? Jadi di sini teman-teman jangan berkecil hati ataupun patah semangat jika nanti teman-teman sesudah OJT lalu tidak ada panggilan dari pihak maskapai. Seperti yang saya bilang tadi, nanti pada saat teman-teman melakukan OJT itu, teman-teman harus lebih banyak melakukan interaksi ataupun bergaul dengan orang-orang yang ada di bandar udara itu sendiri, supaya nanti teman-teman lebih cepat mendapatkan informasi mengenai pembukaan loker ataupun lowongan kerja di maskapai itu sendiri. Jadi nanti setelah teman-teman selesai OJT dan selesai mengikuti pendidikan ataupun sekolah sebagai staf airline, itu nanti teman-teman jangan hanya berdiam diri di rumah dan menunggu informasi dari sekolah tempat Anda mengikuti pendidikan staf airline, karena nanti itu akan membuang waktu yang teman-teman miliki. Di sini teman-teman harus mencari informasi sebanyak mungkin yang ada di internet maupun situs-situs resmi dan kepada rekan-rekan ataupun teman-teman Anda yang ada di bandar udara. Jadi di sini teman-teman harus memperbanyak koneksi untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sebagai staf airlines yang teman-teman sudah ikuti pendidikan atau sekolahnya. Jika teman-teman hanya menunggu informasi dari sekolah tempat teman-teman pendidikan, itu akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, karena sekolah itu sendiri pun belum tentu secara langsung untuk menerima informasi pembukaan ataupun penerimaan staf baru. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya untuk pembukaan lowongan kerja itu sifatnya agak tertutup. Hanya orang-orang terdekat saja yang pertama kali menerima informasi
mengenai pembukaan lowongan kerja itu sendiri. Biasanya untuk loker-loker yang dipost di media sosial itu terjadi setelah beberapa hari pembukaan lowongan kerja aslinya. Jadi seperti itu. Mungkin hanya ini dulu yang saya sampaikan buat teman-teman yang ingin sekolah ataupun bekerja sebagai staf airlines di bandar udara. Jadi poinnya adalah teman-teman tidak mesti harus pendidikan ataupun sekolah sebagai staf airlines terlebih dahulu untuk bisa bekerja di bandar udara, khususnya untuk staf dari airlines itu sendiri. Tetapi teman-teman yang lulusan SMA, SMK sederajat itu juga bisa untuk mendaftar sebagai staf airlines itu sendiri. Tetapi hanya saja koneksinya agak sedikit dibandingkan dengan teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan sebagai staf airlines. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe Ambara 99 Channel, agar di subscribe terlebih dahulu Ambara 99 Channel, agar saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi menarik lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Ambara 99 Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Sampai berjumpa kembali pada video Ambara 99 Channel lainnya. Sampai jumpa.